Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurayuning Tias. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2021 gelombang 9 angkatan 51. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan resume yang telah saya pelajari mengenai komitmen mutu. Komitmen dapat diartikan sebagai individu atau kelompok dalam janji atau komit dalam perbuatan. Sedangkan mutu adalah suatu standar kelayakan dengan ciri-ciri atau sifat. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Efektivitas merupakan sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Sementara, efisiensi merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisiensi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, biaya, dan tenaga yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan. Karakteristik utama yang dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberikan kepuasan. Sedangkan tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Sementara, inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Di sisi lain, mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Nilai-nilai dasar komitmen mutu adalah efektivitas, efisiensi, inovasi, dan berorientasi pada mutu. Beberapa hal yang harus diperhatikan agar komitmen mutu dapat terlaksana dengan baik pada sebuah organisasi atau perusahaan, yaitu yang pertama, menjaga komitmen mutu itu sendiri. Dalam menjaga komitmen mutu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain yang pertama, goals atau tujuan. Kita harus memiliki tujuan. Setelah memiliki tujuan, yang kedua adalah rules atau peran. Setiap anggota harus bekerja sesuai dengan perannya masing-masing. Dan yang ketiga adalah prosedur, di mana setiap yang dikerjakan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur atau langkah-langkah kerja yang telah ditetapkan. Dan yang keempat adalah relationship atau hubungan. Setiap anggota harus memiliki hubungan yang baik agar dapat menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Sedangkan yang terakhir adalah leadership atau kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik akan menghasilkan etos kerja yang baik dan suasana lingkungan kerja yang baik, sehingga dapat mencapai hasil sesuai dengan yang ditujukan. Aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur mengubah mindset menuju layanan bermutu. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa orientasi aparatur bukan dilayani, tetapi melayani. Dan fokus kinerja aparatur adalah untuk melayani publik. Kewajiban aparatur adalah memberikan layanan publik yang adil dan bermutu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Demikian pemaparan resume mengenai komitmen mutu dalam pembelajaran substansi dan proses pembelajaran yang telah saya tempuh pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.